Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik udah pada siap sekolah minggu belum? Kalau udah, kita lipat tangannya, kita mau berdoa, ikutin kakak Tata berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan pujian untuk meninggikan nama-Mu. Berkati ibadah kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik bangkit berdiri yuk semuanya yuk. Sebentar kita akan menyanyikan yang taat. Masih semangat, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Nah, kalau semangat, siapa yang percaya kalau Tuhan hadir di rumah adik-adik semua yang saat ini lagi ikut ibadah online? Semua percaya ya? Ya, kalau kita semua percaya, yuk kita nyanyikan pujian ini, Tuhan Allah di tengah kita. Tepuk tangan semuanya ya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senang kan? Dia
senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Katakan semuanya, besar. Besar Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan, Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Ayo katakan semuanya, besar. Lagi, besar. Katakan semuanya, besar. Sekali lagi loncat, besar. Sekali lagi, besar. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Kak Aris ajak semuanya untuk siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan dengan firman Tuhan kita mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan dengan kita melakukan setiap firman Tuhan. Yuk kita angkat pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan Bertukar hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Yuk adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Ikutin Kak Aris berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah izinkan kami mengikuti ibadah sekolah minggu online minggu ini. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga berkati kami yang akan mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan ya semuanya di rumah? Oke, sebelum memulai cerita hari ini, minggu ini, Kak Yunita mau tanya dulu. Minggu kemarin Kak Pimping ceritanya tentang apa coba? Ada yang masih inget nggak? Ayo, kalau adik-adik ikut sekolah minggu kemarin pasti masih inget. Ya, oke, Kak Pimping itu cerita tentang Adam dan Hawa, ya kan? Tentang Allah menciptakan dunia ini, bahwa Allah itu luar biasa ya. Oke, untuk kelanjutannya, Kak Yunita mau cerita tentang Adam dan Hawa, yaitu tema besarnya tentang apa sih tujuan Allah menciptakan manusia ya di dunia ini. Oke, dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, itu kan Allah bilang untuk manusia berkembang biak, memenuhi bumi, memelihara semuanya ciptaan Tuhan kan. Nah, Tuhan juga tapi memberikan peringatan sama manusia, sama Adam dan Hawa itu supaya untuk tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah pohon Taman Eden itu ya. Oke, ini kita mau tanya, ini adik-adik ada yang tahu nggak ini apa? Iya, ini robot-robotan, ini mainan ya. Nah, Allah itu menciptakan manusia nggak seperti robot ini, nggak seperti manusia menciptakan robot. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia supaya manusia memiliki kehendaknya sendiri, supaya manusia bisa berpikir, supaya manusia itu bisa mengambil keputusan, tapi manusia itu harus seturut kehendak Allah juga, harus nurut sama firman Tuhan. Ya kan? Nah, Kak Yunita mau nanya lagi nih. Adik-adik ada yang tahu nggak? Ini gambar apa ya? Iya, ini adalah gambar otak manusia.
kurang lebih sih seperti ini adik-adik otak manusia itu. Tapi ya nggak sebesar ini juga sih. Paling ya kalau otak manusia itu paling nggak sekepalan tangan kita masing-masing deh. Jadi ukurannya yang di dalam kepala kita itu ada sekepalan tangan kita ini. Nah, dari firman Tuhan hari ini, Tuhan mau bilang bahwa mau supaya kita anak-anaknya bisa bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Apa coba yang dilakukan Adam dan Hawa sebelumnya? Mereka melanggar ya, mereka nggak taat sama Tuhan. Mereka makan buah tang yang baik dan yang buruk. Nah, itu karena apa? Karena pikiran manusianya, karena pikiran Adam dan Hawa itu terintimidasi sama siapa? Coba adik-adik ada yang tahu nggak? Ada yang inget nggak cerita firman Tuhannya? Iya, sama ular, tergoda sama ular. Ular bilang apa? Ular bilang, gak apa-apa, makan aja. Kalian akan seperti Allah. Dan manusia itu tergoda nggak? Tergoda, dia makan buah itu. Ternyata setelah dia makan, dia mati. Mati secara rohaninya, terus mereka bisa melihat kalau mereka semuanya tidak berpakaian, telanjang, dan mereka malu, nyumput dari Allah, ya kan? Nah, dengan tipu muslihat iblis itu, manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak taat sama Allah. Ya, sekarang kita buka yuk di Alkitab dari Yesaya 43 ayat 7. Udah dapat semuanya? Kalau udah dapat kita baca sama-sama ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Oke, Allah menciptakan manusia untuk kemuliaan Tuhan. Manusia itu diciptakan sangat berharga buat Tuhan. Maka dari itu manusia harus taat sama Allah. Tapi apa nyatanya? Seperti Adam dan Hawa, mereka tidak taat ya. Nah, ketika Adam dan Hawa tidak taat, gimana dong caranya kita supaya hidup dengan sesuai rencana Allah? Nah, Allah mengirimkan seseorang yang luar biasa dalam hidup kita. Adik-adik ada yang tahu nggak siapa? Dia adalah Yesus. Allah mengirimkan Yesus ke dunia. Yesus mau mati di kayu salib buat kita semua. Buat Kak Yunita, buat Kak Tata, buat Kak Aris, bahkan juga buat adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, oke. Mengapa Allah mau melakukan semua ini? Kenapa Allah mau menebus? Kenapa Yesus mau berkorban, mau mati di kayu salib? Karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua anak-anaknya. Dia merasa kita sangat berharga buat dia. Makanya dia rela mati berkorban di atas kayu salib buat tebus dosa kita semua. Ya, karena Allah mau ciptaannya kembali ke rancangan Tuhan yang awal. Kerancangan pertama, Tuhan mau manusia memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Ya. Oke. Bagaimana manusia dapat memuliakan Allah sementara manusia sudah jatuh dalam dosa? Adik-adik ada yang tahu nggak gimana caranya? Ya caranya lewat Yesus tadi. Ya, Yesus mati di atas kayu salib untuk tebus dosa kita semua. Dan setelah itu kita bisa kembali sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Oleh sebab itu, ketika kita sudah ditebus sama Tuhan, kita harus mempunyai hidup yang mencerminkan seperti Tuhan. Yaitu apa? Tuhan Yesus jadi contoh buat kita. Satu aja, yaitu taat. Kak Nita tanya, taat itu susah atau gampang? Sama adik-adik, ayo. Susah apa gampang? Susah ya? Susah-susah gampang ya. Padahal cuma 4 huruf loh. Dibalik pun sama. T-A-A-T. T-A-A-T. Ya, taat. Oke. Nah, Kak Yunita punya ilustrasi nih sekarang buat adik-adik ya. Kak Yunita bacain ya, supaya adik-adik lebih bisa mengerti. Hari ini
Heru pergi ke gereja bersama mama dan papanya. Mama dan papa berpesan kepada Heru untuk tidak sibuk lagi bermain HP dan gadget, baik miliknya maupun temannya selama beribadah. Sebagai gantinya, Heru membawa Alkitab dalam bentuk buku. Tidaklah mudah bagi Heru untuk menjauh dari teman-teman yang main gadget. Dia tergoda untuk melihat HP teman-temannya di gereja yang sedang bermain game menunggu ibadah dimulai. Heru sadar kalau apa yang dia perbuat adalah salah, tapi tidaklah mudah untuk berubah. Saat itu, keinginannya begitu kuat ingin melihat game, sampai dalam hatinya dia berkata, "Minggu depan aja aku tidak melihat gamenya lah." Tidak lama kemudian, ibadah sekolah minggu pun dimulai. Heru berusaha untuk terlibat dalam doa dengan serius dan menyanyi dengan sungguh-sungguh. Sampai saatnya firman Tuhan tiba dan yang menyampaikannya adalah Kak Harti. Kak Harti mulai menerangkan tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan bumi dan menempatkan manusia di bumi supaya manusia memiliki hubungan yang penuh kasih kepada Allah dan memelihara ciptaan Allah. Allah mau manusia hidup taat dan menyembah kepada Allah saja. Tuhan menciptakan manusia bukan seperti robot yang diprogram untuk bisa melakukan semua yang diperintahkan. Tuhan menciptakan manusia dengan keinginan dan kebebasan. Allah mau manusia dengan rela dan sadar menggunakan kebebasannya untuk hidup taat dan menyenangkan hati Allah. Jelas Kak Harti. Sekarang perbuatan apa yang menunjukkan kalau kita taat kepada Allah? Ya, kalian belajar taat kepada orang tua, menghormati mereka. Tidak mungkin kita bisa taat kepada Allah yang tidak kelihatan, sedangkan kepada yang kelihatan aja orang tua kita tidak taat, lanjut Kak Harti. Mendengar penjelasan itu, Heru semakin tahu bahwa taat kepada orang tua adalah perintah Allah. Oke, adik-adik. Nah, seperti cerita dari Heru tadi. Ayo Kak Yunita mau nanya, siapa adik-adik yang di rumah masih suka nggak taat nih sama mama papa? Ayo ngaku jujur ya di hadapan Tuhan. Oke. Dari cerita Heru tadi, kita bisa banyak belajar ya. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kalau kita mau menjadi pribadi yang taat, kita harus bisa nurut sama orang tua salah satunya. Nih, Kak Yunita sebagai anak, adik-adik sebagai anak di rumah, kita harus taat ya. Untuk supaya kita bisa memenuhi tujuan hidup kita, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Taat itu mudah nggak adik-adik? Kak Yunita mau tanya, bagi adik-adik taat itu mudah nggak? Susah ya, susah gampang. Tapi nggak ada cara lain untuk menyenangkan hati Tuhan dengan taat. Tidak ada yang lain, jadi kita harus belajar taat ya. Nih Kak Yunita mau kasih contoh supaya adik-adik bisa taat di rumah nih. Misalnya adik-adik, misalnya orang tua nyuruh beresin kamar sendiri, terus suruh beresin mainan atau buku, atau suruh belajar. Nah adik-adik harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terus juga misalnya mama atau papa di rumah minta tolong beresin rumah, misalnya bantu nyapu atau bantu nyuci piring, adik-adik harus bantu kalau adik-adik bisa, nggak boleh bersungut-sungut ya. Nah, dan masih banyak lagi deh hal-hal yang lain, misalnya adik-adik punya adik di rumah bisa jagain adiknya, lagi main, nemenin adiknya, gitu. Oke? Nah itu salah satu contoh deh. Nah yang selebihnya nanti misalnya ada apa, adik-adik bisa taat ya sama mama papa, misalnya mama papa ngasih nasihat apa gitu ya. Oke, untuk cerita minggu ini Kak Yunita cukup sampai di sini ya. Kak Yunita cuma mau ingetin sama adik-adik kalau kita harus punya hati yang mau diajar dan menerima ajaran dari Tuhan, dari orang tua. Dengan begitu kita bisa menyenangkan hati Tuhan, ya. Adik-adik juga harus taat. Intinya itu, ya. Harus taat. Harus belajar ya adik-adik, kita sama-sama belajar. Adik-adik di rumah belajar, Kak Yunita juga belajar
untuk menjadi anak yang taat sama Tuhan, sama orang tua. Oke? Dan jangan lupa, adik-adik juga harus rajin sekolah minggu online ya di rumah, jangan dilewatin. Supaya kita sama-sama belajar untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa buat hidup kita. Amin ya semuanya? Oke, kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, untuk kami bisa boleh taat sama orang tua kami, taat sama Engkau Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu lebih lagi lewat hidup kami. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu, untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu hari ini menjadi rema dalam hidup kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, untuk hari ini ibadah sekolah minggunya udah selesai dan kita tidak ada quiz live ya adik-adik. Jadi sampai ketemu minggu depan di ibadah sekolah minggu online selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.